Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Toxic People, yang akan kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus berbicara kepada kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, singkapkan setiap rahasia firman yang masih terselubung bagi kami, berikan kami hikmat, marifat, dapat mengerti, memahami, dan menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu. Bersyukur menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Filipi. Kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bagian yang sulit kan ya? Kita ulang. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baik, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Orang yang memfitnah, menyebarkan kabar fitnah, menyebarkan kabar hoax tentang orang lain dapat dianggap berita racun. Jadi mereka termasuk orang yang menyebarkan ini termasuk kategori toxic people atau orang beracun. Karena mereka merusak reputasi orang lain dan mereka dapat dikatakan merupakan kaki tangan iblis. Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapak pembohong. Dari awalnya dia berbohong. Dia author daripada pembohong itu sendiri. Jadi kalau dia berbohong, itu naturalnya dia, naturnya dia. Sifatnya, alamiahnya seperti itu. Jadi kalau orang yang menyebarkan kabar fitnah ini, kabar hoax ini, dia merupakan kaki tangan daripada iblis itu sendiri. Karena iblis bapak segala pembohong. Di sini letaknya. Nah, Tuhan membenci para pemfitnah. Mereka adalah penjahat dengan kebencian tersembunyi di hati mereka dan tipu daya berada di mulut mereka, berasal dari hati mereka. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, kata Alkitab. Nah, sebagian orang telah mengubah fitnah menjadi sebuah seni yang indah. Mereka ahlinya karena belajar langsung dari iblis. Perhatikan itu yang terjadi di Taman Eden antara iblis dan Hawa. Dan kemudian Hawa mempengaruhi Adam. Mereka tidak akan pernah menggunakan pisau daging untuk menebas orang lain. Nggak pernah tuh. Untuk membabat orang lain. Mereka adalah pembunuh bayaran yang sangat cerdik. Mereka telah belajar memfitnah dengan bahasa isyarat. Mereka nggak bawa pedang, nggak bawa pistol, nggak. Pakai bahasa isyarat. Kedipan mata atau senyum jahat.
Hati mereka yang jahat tersembunyi di balik senyuman manis mereka, dan mereka dapat mencelakakan orang lain. Ya, bahkan membunuh orang lain melalui fitnahan mereka yang dapat merusak reputasi orang yang difitnah. Nah, mereka biasanya orang dalam kategori yang rendah banget self esteemnya, rendah banget, self confidence-nya rendah banget. Banyak kita lihat orang-orang seperti ini memutarbalikkan fakta, gaslighting, kebanyakan pada kaum narsis ataupun bipolar, bukan bipolar, atau border personality disorder, borderline personality disorder, BPD. Banyak kita ketemukan tentang hal-hal ini. Nah, Jonathan Swift yang tahu betul keburukan fitnah menggambarkan seseorang yang dapat menyampaikan berita fitnah dengan kerutan wajah mereka dan menghancurkan reputasi seseorang dengan kedipan mata mereka. Dan Robert Louis Stevenson mencatat kebohongan yang paling kejam seringkali diucapkan dalam keadaan diam. Karena itu beberapa kali saya katakan kita harus mengerti bahasa yang tersembunyi ini. Jangan sampai kita dimanipulasikan oleh bahasa yang tersembunyi ini. Misalnya ya, ketika seseorang diserang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dalam sebuah percakapan, para pendengar yang hadir di sana dapat ikut menyerang dengan anggukan mereka, sekalipun mereka tidak mengeluarkan suara. Artinya mereka menunjukkan tanda persetujuan mereka. Ngangguk-ngangguk begitu. Ya, yang kamu benar itu, yang kamu katakan itu, saya setuju dengan anggukan mereka. Atau, really? Kan seperti begitu, mempertanyakan sehingga orang ini melanjutkan berita fitnah tersebut membaca daripada gerakan bahasa tubuh tersebut. Ikut mengambil bagian di dalam membunuh karakter orang lain melalui fitnahan. Sekalipun dia nggak berbicara, aku kan nggak bicara, betul, tapi bahasa tubuhmu berbicara di dalam hal ini. Karena itu kita harus hati-hati banget di dalam hal ini. Kalau kita tahu sesuatu itu salah, hindari untuk setuju. Hindari. Yang paling baik, ya jangan usah hadir kalau tahu itu salah. Para penulis Amsal menggambarkan orang-orang di dunia kuno yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk menghancurkan orang lain. Mereka mengedipkan mata, memberi isyarat, atau mengangkat bahu untuk memfitnah. Dan mereka merasa aman dalam serangan mereka. Lagi pula, sulit untuk membantah suatu isyarat atau membuktikan kejahatan melalui kedipan mata, melalui anggukan kepala. Tindakan mereka halus, tetapi sama-sama mematikan seperti peluru yang menembus jantung. Berapa sering seorang lawyer menghadirkan seorang ahli membaca bahasa tubuh untuk memenangkan sebuah kasus, memakai seorang psikolog yang ahli dalam bahasa tubuh, menyampaikan pesan-pesan melalui bahasa tubuh psikolog ini terhadap para juror. Ini jahat ini. Menghadirkan orang-orang ini, menceritakan kasusnya, menampilkan bahasa-bahasa tertentu. Dia belajar dari orang-orang ini. Lawyer-lawyer ini belajar dari orang-orang itu untuk menyampaikan bahasa tubuh, untuk mempengaruhi orang-orang yang di sana untuk memihak kepada dia. Apakah engkau perlu meminta Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebenaran untuk membantumu menjaga ucapan dan bahasa tubuhmu hari ini, sehingga engkau tidak terlibat dalam perbuatan keji dalam bentuk fitnahan. Jangan ikut menyebarkan kabar fitnah, jangan ikut menyebarkan kabar bohong, hoax. Daud berkata dalam Mazmur 141, Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada
pintu bibirku, supaya aku dapat mengekang lidahku. Artinya seperti itu, sehingga aku tidak mengucapkan kata-kata yang tidak harus aku ucapkan, dan lebih lanjut lagi, aku tidak memberikan bahasa tubuhku dalam bentuk menyetujui fitnahan yang ada. Ini bahaya. Apa kata Alkitab tentang hubungan yang beracun? What does the Bible say about toxic people ini? About toxic relationship. Kata beracun, poison, berarti mengandung racun. Hubungan yang beracun adalah hubungan yang meracuni. Meracuni apa? Meracuni kedamaian dan kemampuan kita untuk menikmati hubungan dengan orang lain. Hubungan itu diracuni. Ada aja orang yang masuk meracuni ini. Kita harus hati-hati. Hubungan yang beracun akan membuat seseorang kelelahan, frustrasi, capek dia. Dan dalam beberapa kasus tertekan, bahkan sampai ingin bunuh diri. Saya baru aja berhadapan dengan orang seperti itu, ingin bunuh diri. Hubungan yang beracun dapat mempengaruhi kemitraan bisnis, persahabatan, dan tentu saja keluarga. Tidak ada hubungan dalam bentuk apapun yang sempurna. Ketidakharmonisan dalam sebuah hubungan adalah hal yang normal, namun dapat diperbaiki. Namun ada saja orang yang menyuntikkan racun ke dalam setiap hubungan agar hubungan tersebut terpisah, terpecah, diracuni sehingga selalu tidak harmonis, berakibat dengan orang berpisah dalam keadaan pahit. Ya, ada saja orang yang menyuntikkan racun ke dalam setiap hubungan sehingga mustahil untuk saling memberi dan menerima secara sehat. Kecurigaan dimunculkan. Mereka adalah orang-orang yang beracun. Dan Alkitab memiliki beberapa nasihat bagi kita dalam menghadapi orang-orang dengan karakter beracun ini. Perhatikan saya baik-baik. Ini penting. Pasang telinga ya, benar-benar ya. Akan ada beberapa orang yang tidak kita sukai. Tetapi itu tidak membuat mereka beracun. Kita mungkin memiliki ideologi yang sangat bertolak belakang dengan seseorang. Kepercayaan kita berbeda. Tetapi kita dapat mempertahankan hubungan yang nyaman, bukan? Kaum Demokrat misalnya dapat menikmati kebersamaan dengan kaum Republik. Penggemar New York Yankees, itu American Professional Baseball Team yang berbasis di New York ya, dapat memiliki hubungan yang bersahabat dengan penggemar Boston Red Sox, sama-sama penggemar baseball. Dan orang Kristen dapat terlibat dalam interaksi yang sehat dengan orang non-Kristen. Namun ketika seseorang yang beracun hadir, kemarin saya tuliskan ini dalam Instagram, ketika seseorang beracun hadir, ia tidak dapat mempertahankan hubungan yang sehat dengan siapapun. Ia harus menyuntikkan bisanya itu, racun berbisa ini. Hanya mereka yang bersedia menanggung tuntutan egois dari orang yang beracun yang dapat bertahan dalam hubungan seperti itu untuk waktu yang lama. Artinya, orang itu mengerti bahwa ia bersedia diperalat, ia bersedia dimanipulasi demi untuk memenuhi tuntutan egois orang yang beracun tersebut. Dan on top of that, dia memberikan guilt trip, menempatkan rasa perasaan bersalah di dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga sulit bagi orang tersebut untuk melepaskan diri dari orang beracun tersebut. Nah, nanti pada akhir dari khotbah ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghadapi orang-orang beracun seperti tersebut. Apa yang dapat kita lakukan?
Kecuali kita begitu gullible-nya, begitu begitu innocent-nya, begitu bodohnya, membiarkan diri kita untuk dimanipulasi. Minggu yang lalu saya berbicara tentang manipulasi. Jangan kita memanipulasikan orang dan jangan juga membiarkan diri kita dimanipulasikan orang. Karena itu kita harus mengambil sikap cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati, kita tidak memanipulasikan orang. Cerdik seperti ular, tidak membiarkan orang memanipulasikan kita. Penting. Beberapa faktor yang menentukan apakah suatu hubungan beracun atau tidak, apakah seseorang itu beracun atau tidak. Kita pelajari beberapa faktor yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, sebuah hubungan beracun dapat terlihat dengan jelas jika hubungan itu berjalan sepihak dengan keuntungan berada pada pihak orang yang beracun. Nah, seringkali orang yang ditindas tersebut nggak ngerti, nggak sadar-sadar. Waktu disampaikan hal yang demikian malah benci kepada orang yang memperingatkan. Karena perasaan bersalah itu sudah ditanamkan oleh orang beracun tersebut kepada orang yang dimanipulasinya. Orang beracun sangat narsis dan hanya dapat memikirkan kepentingan diri mereka sendiri dan apa yang mereka inginkan saat itu. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan yang keempat. Yang mengatakan, Filipi 2 ayat 3 dan keempat, saya bacakan sekali lagi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini kan berbalik daripada apa yang dikerjakan orang narsis. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang narsis kan nggak bisa bikin ini. Yang keempat, ayat keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang toksik, orang narsis nggak bisa ini. Orang beracun mungkin, saya katakan lagi, mungkin berpura-pura melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin. Tetapi selalu ada motif tersembunyi yang akan menguntungkan mereka dan kemudian menyelipkan, menyuntikkan racun tersebut dengan menempatkan rasa bersalah kepada orang yang sempat dibantu. Ingat ya, kamu utang budi sama aku. Ingat ya, apa yang aku sudah lakukan di dalam kehidupanmu. Itu bukan sekali dua kali. Walaupun sudah favor itu sudah dikembalikan, tetap aja disuntikkan. Seakan-akan itu belum pernah terjadi. Ini orang ini sangat beracun ini. Itu yang pertama. Hubungan beracun dapat terlihat jika hubungan itu berjalan sepihak demi keuntungan orang yang beracun tersebut. Yang kedua, ada drama terus-menerus dalam hubungan yang beracun. Ironisnya, ini ironisnya ya, orang beracun seringkali adalah orang yang menyatakan kepada semua orang betapa mereka membenci drama. Namun mereka memicunya kemanapun mereka pergi. Mereka authornya daripada drama tersebut. Dia direktornya. Mereka tampaknya diuntungkan dari drama mereka dengan bermain fiktif. Mereka tidak dapat bergerak maju dari titik A ke titik B dengan cara yang sederhana dan lugas. Nggak bisa. Kalau ada hal yang sederhana, pasti mereka bikin sulit. Mereka bikin kompleks. Mereka selalu mempunyai alasan. Di balik alasan, alasan lagi. Kebohongan, rekayasa, dan situasi yang melelahkan semua orang di sekitar mereka. Banyak orang give in. Akan saya ajarkan, don't give in. Nanti saya tunjukkan pada akhir khotbah ini. What to do? Mereka senang memperumit. Ingat ini, tekankan baik-baik. Catat ini baik-baik. Mereka senang memperumit situasi yang sebenarnya sederhana. Karena dengan memperumit hal yang sederhana, perhatian tetap terfokus pada mereka. Lihat apa yang dilakukan orang-orang Farisi. Tepat seperti ini. Mereka ahli dalam memanipulasi seperti ini demi mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar mereka.
Apalagi orang narsis. Mereka lahir sempurna, saingannya Tuhan. Sangat beracun. Poin yang ketiga, bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya kalau kita melihat orang-orang tertentu tersebut selalu benar. Mereka selalu benar. Perfect. Selalu. Tekankan itu, selalu. Orang-orang beracun memandang dengan jijik pada siapapun yang berani mengoreksi atau tidak setuju dengan mereka. Ini kan sifat orang narsis. Bayangkan kalau gembala sidang itu adalah seorang narsis. Tidak boleh ditanya, apalagi kalau sudah menggunakan perkataan. Tuhan mengatakan kepada saya untuk mengatakan kepada Anda. Kartu mati. Acts 17 ayat 11, periksa dikatakan. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan periksa semuanya itu. Ya, orang-orang beracun sekali lagi memandang dengan jijik pada siapapun yang berani mengoreksi atau tidak setuju dengan mereka. Mereka menutupi kesombongan mereka yang ekstrim dengan kerendahan hati yang palsu, pura-pura pakai masker. Tetapi jarang ada pertobatan sejati karena mereka tidak percaya bahwa mereka salah. Karena mereka percaya mereka tidak pernah sekalipun berbuat kesalahan dalam bentuk apapun. Dan kesalahan adalah milik orang lain. Mereka memandang diri mereka sempurna, artinya bebas kesalahan. Saya sudah katakan tadi, lahir sudah sempurna. Nggak boleh ditegur. Kalau ditegur langsung defensif, menunjukkan yang lain, dan menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain. Pura-pura di dalam hal ini. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendominasi orang-orang beracun. Bahkan ketika mereka mencoba menyembunyikannya di balik rasa mengasihani diri sendiri atau merendahkan diri, pura-pura sudah barang tentu, kecongkakan mereka tetap terlihat dengan jelas. Mana mungkin orang yang menganggap dirinya sempurna bisa betul-betul rendah hati? Nggak mungkin. Berarti dia harus tunduk kepada orang lain, mengakui kebolehan orang lain, mengakui kepintaran orang lain. Itu tidak ada pada orang narsis. Karena itu orang narsis atau orang BPD tidak memiliki simpati ataupun empati. Nggak ada empati itu pada mereka. Jika kita berada dalam hubungan dengan orang beracun, ingat ya, jika kita terlibat dalam hubungan dengan orang beracun, kehancuran yang diperoleh orang beracun karena kesombongan seringkali menimpa kita juga secara tidak langsung. Karena mereka akan membebani kita dengan kehancuran yang mereka terima, menempatkan kesalahan itu kepada kita, bahwa mereka menjadi seperti itu karena ulah kita. Wow, semua tanggung jawab kita. Yang keempat, apalagi tandanya? Banyak orang yang takut berkonfrontasi atau berinteraksi dengan orang beracun. Mereka mungkin tampak sangat menawan dan baik bagi orang luar. Tetapi mereka yang menjalin hubungan dengan orang beracun tahu cerita sebenarnya. Dan jarang orang mau konfront mereka menunjukkan kebenaran itu. Setiap interaksi tidak peduli seberapa polos awalnya berakhir dengan tusukan belati. Nah, semua orang yang menjalin hubungan dengan orang beracun ini menanggung akibatnya, sementara orang yang beracun itu pergi begitu saja tanpa terpengaruh. Jika engkau menjadi cemas saat membayangkan interaksi dengan seseorang dalam hidupmu, dan engkau tahu persis, engkau tidak berbuat kesalahan, tapi kepadamu dilontarkan begitu banyak tuduhan, sehingga engkau mempertanyakan kewarasanmu, dan mulai percaya bahwa engkau bersalah, besar kemungkinan engkau berada dalam hubungan yang beracun. Jadi what to do nanti akan again pada akhirnya ini akan saya tunjukkan. Di mana caranya itu tertulis di dalam Alkitab. Kita tinggal copy aja apa yang Alkitab katakan. Yang kelima, orang beracun senang bermain korban, playing victim. Cobalah perhatikan, Anda akan tahu ini.
Dunia harus memberikan perhatian terhadap segala hal yang terjadi pada orang beracun. Mereka pengen itu. Tanggung jawab tidak boleh dilemparkan pada mereka. Demikianlah pola pikir mereka. Karena itu bukan kesalahan mereka. Paling tidak menurut anggapan mereka, bukan? Sekalipun mereka bersalah. Nggak mau lihat ini. Akan cari jalan. Orang beracun itu, orang itu bersalah. Nggak dapat hari ini, besok, lusa, kapan aja. Mesti bayar. Makanya orang tidak ingin berurusan dengan seorang beracun. Karena urusannya panjang. Nggak dapat hari ini, besok. Nggak dapat besok, lusa. I will make your life miserable. Itu dalam pikiran orang beracun. Cobalah perhatikan pikiran kita itu. Nggak dapat ini. Dia ulang, dia pikir. Apa yang tadi mungkin aku jawabnya salah. Sekarang bagaimana aku memperbaiki ini untuk menghancurkan orang itu. Siapapun orang itu. Yang berdiri di jalannya akan dilibas habis. Nggak cepat, nggak lambat. Itu karakter. Kecuali orang yang bertobat, nothing else can help them. Orang bertanya, apakah mereka mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan? Ya, Alkitab berkata demikian, harus bertanggungjawab. Mereka mencoba menutupi rasa mengasihani diri mereka sendiri dengan berkedokkan kekuatan. Namun rasa mengasihani diri mereka sendiri ini dapat terlihat dengan sangat jelas dari luar. Mereka suka tampil sebagai martir, sebagai pahlawan, orang yang berjasa, dan bahkan akan membangun situasi yang menggambarkan mereka seperti itu. Mereka yang menjalin hubungan dengan orang beracun biasanya berakhir seperti orang jahat. Karena itu mereka menghindar untuk berkonfrontasi dengan orang beracun. Orang luar, orang luar seringkali diam-diam menghakimi teman atau anggota keluarga sebagai yang tidak toleran terhadap korban malang ini, yang menciptakan perpecahan dan kesalahpahaman dalam hubungan yang ada. Dengan demikian, orang beracun lagi dan lagi muncul sebagai martir, pahlawan, orang berjasa, sedangkan korban yang sesungguhnya yang menderita akibat racun mereka, yang mereka tebarkan, dipandang sebagai orang jahat. Anda tidak mengerti keseluruhan cerita itu. Anda lantas menempatkan tuduhan hakiman kepada korban sesungguhnya dan membiarkan pelaku berjalan bebas. Ini seringkali terjadi. Sulit untuk mengerti itu. Saya beberapa kali menemukan ini, orang mengatakan, pastor kok bisa berpikir seperti itu? Dia yang jahat. No. You don't see what I see. Manipulasi seperti ini harus kita kenal sejak dini melalui bahasa tubuh mereka. Ucapan kata-kata mereka yang mereka pergunakan terselip untuk memanipulasikan. Nah, biasanya kata-kata itu terulang beberapa kali untuk meyakinkan korban. Kita harus mengenali itu. Yang keenam, orang beracun suka berbohong. Ini dia. Jika mulut mereka mulai berkata-kata, orang beracun mungkin sedang berbohong. Karena berbohong adalah natur mereka, sifat alami mereka. Karena berbohong merupakan hal yang natural bagi orang beracun, maka mereka lebih mudah berbohong daripada mengatakan kebenaran. Dan mereka dapat meyakinkan orang lain bahwa kebohongan mereka adalah kebenaran. Sehingga orang yang benar-benar mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mulai mempertanyakan kebenaran yang mereka ketahui. Dan mempertanyakan kewarasan mereka. Jangan-jangan dia yang benar. Jangan-jangan dia yang tahu kebenaran itu. Saya yang salah, gua sudah gila kali ini ya. Kalau itu terjadi berulang kali dan terus-menerus, Anda sedang berhadapan dengan orang beracun. Tapi ada kalanya juga saya berhadapan dengan orang yang bermain seperti ini, sedang menciptakan drama karena dia mempelajari ilmu psikologi, dia mengerti taktik ini, dia memainkan taktik ini, dan saya mengenali ini juga. Bermain di dalam hal ini. Ya aku begini, aku begitu, aku enggak. Dia sedang bermain victim aja. Orang-orang beracun membenarkan kebohongan mereka dengan mengatakan pada diri mereka sendiri
bahwa mereka tidak punya pilihan dan bahwa perilaku kebohongan mereka sah-sah saja. Nggak ada orang yang peduli kepadaku. Aku dalam keadaan melarat. Aku dalam keadaan ini, dalam keadaan itu. Padahal begitu banyak orang memberi bantuan kepada mereka. Dan bagi mereka ini adalah suatu alat untuk mengucapkan hal-hal ini. Karena mereka sedang memainkan drama agar bantuan ini tidak berhenti. Tapi terus mengalir. Dan mereka akan beranggapan pada akhirnya. Kali pertama kalau engkau memberi bantuan kepadaku, thank you. Kali kedua, wow, luar biasa. Kali ketiga engkau beri bantuan, pikirannya mereka akan segera berubah. Akan datang lagi dan ini merupakan keharusan, bukan lagi privilege. Engkau berhenti memberikan bantuan, engkau orang jahat. Hati-hati menghadapi orang beracun seperti ini. Kitab suci memiliki kata-kata yang keras untuk para pembohong. Tuhan memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk para pembohong. Dan dia tidak tertipu oleh alasan apapun dari mereka yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Maaf, saya koreksi, Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, para pelacur, tukang-tukang sihir, orang yang bermain dengan kuasa kegelapan, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mencantumkan 7 hal yang dibenci Tuhan. Dan kebohongan serta dusta ada dalam daftar tersebut. Ya, dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dapat dipelajari. Raja Saul. Nah, ini bagian penting ya. Raja Saul adalah contoh orang yang beracun. Ia mulai dengan baik. Tetapi kekuasaan, kesombongan, dan kecemburuan melumpuhkan jiwanya. Kecemburuannya yang membara terhadap Daud terwujud dalam serangkaian suasana hati yang kacau. Pada suatu saat, Saul berada dalam keadaan tenang dan menikmati musik yang dimainkan Daud melalui alat kecapinya. Di lain saat, ia berusaha membunuh Daud dan melemparkan tombak lembingnya. Itu terjadi beberapa kali kepada Daud. Bahkan kepada Yonatan anaknya yang membela Daud sempat dilakukan demikian juga. Itu anak kandung loh. Ingin dihancurkan. Orang beracun seperti itu. Nggak peduli siapa mereka. Saul tampak menunjukkan penyesalan, tanda petik. Penyesalan, tanda petik. Tetapi segera ia berusaha membunuh Daud lagi. 1 Samuel 24 ayat 16-17. 1 Samuel 26 ayat 2 dan ayat 21. Nggak ada penyesalan yang sungguh-sungguh bagi orang narsis, bagi orang beracun. Nggak ada. Pura-pura, main drama. Kemudian Saul melanggar perintah serius dari Tuhan demi untuk menyenangkan orang-orang lain, agar orang-orang tersebut berpikir baik tentangnya. Dosa itu membuat Saul kehilangan kerajaannya. Dikoyakkan. Marah Nabi Samuel. Kita, orang-orang percaya, dipanggil untuk hidup dalam damai. Kolose 3 ayat yang ke-15. Tetapi hubungan yang beracun menghancurkan kedamaian tersebut. Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Petrus 2. Iblis berjalan berkeliling seperti singa yang meraung siap untuk menerkam orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya. Artinya tidak semua orang. Dia manipulasikan, dia tebar racun dan sebagainya. Hati-hati. Karena itu kita harus waspada. Karena katakan waspadalah.
siap siaga selalu. Ada orang yang begitu kasar dan angkuh sehingga mereka tidak mengizinkan kita untuk mencari damai dan hidup dalam kedamaian. Mereka nggak mau hidup damai. Ini orang-orang beracun ini. Bila hubungan yang ada terus-menerus dipenuhi dengan drama yang tidak diinginkan, dan bila engkau merasa takut akan ledakan emosi berikutnya, bila engkau tidak dapat mempercayai apapun yang dikatakan orang ini, atau bila seseorang menghancurkan reputasimu dan membuat engkau mempertanyakan kewarasanmu, maka inilah saatnya untuk menjauhkan diri dari hubungan tersebut. Perhatikan, waspada terhadap tipuan-tipuan manipulasi yang ada. Tuduhan, twisting, gaslighting, membalikkan kebenaran dengan mencoba menyalahkan posisi orang-orang yang diracuni ini. Itu racun banget. Aku nggak bisa lagi. Dan sebagainya. Kata-kata sedemikian harus dipelajari dengan benar. Kita harus tahu kondisi yang seperti itu. Memutarbalikkan keadaan yang ada. Banyak kali terjadi. Dalam Alkitab kita bisa melihat. Ini contoh Raja Saul. Jelas banget contohnya ini. Memutarbalikkan fakta. Mazmur pertama, Mazmur pasal yang pertama memberikan petunjuk khusus tentang apa? Menjauhi orang-orang fasik dan kaum pencemooh. Orang yang duduk dalam kumpulan orang pencemooh dikatakan. Jangan. Kita diberkati bila kita tidak mencari persahabatan dengan mereka atau mendengarkan nasihat mereka. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Mazmur 1. Orang-orang yang beracun termasuk kategori itu. Mereka tidak puas dengan menghancurkan hidup mereka sendiri. Mereka harus membawa serta orang lain dalam kehancuran yang sama. Tebarkan racun yang sama. Ada baiknya untuk mengingat bahwa kita tidak dapat mengubah orang beracun sekalipun engkau sedang berada dalam hubungan yang dekat dengan orang beracun tersebut. Nggak bisa rubah dia. Kita tidak dapat membantu orang-orang beracun kecuali mereka ingin dibantu. Mereka nggak mau mati sendirian, mereka akan melibatkan orang lain. Lihat, iblis jatuh dalam kesombongannya dalam Yesaya 14. Dengan alasan yang sama, racun yang sama, dia mentebarkan kepada Hawa. Wow. Dosa kesombongan. Dia manipulasikan Hawa yang tidak berpengalaman ini. Itu dia. Tidak waspada. Orang-orang yang suka menyenangkan orang lain, people pleaser, dengarkan ini, adalah korban paling empuk dari hubungan yang beracun. Karena mereka ingin orang yang beracun menyukai mereka. Namun, ada kalanya menutup pintu dalam hubungan seperti ini adalah hal yang paling bijaksana yang dapat kita lakukan seperti yang tertulis dalam Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25 yang mengatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. 1 Korintus 15 ayat 33, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Sama ini. Nah, persoalannya adalah kita seringkali menolak untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Kain menolak loh. Tutup telinganya. Kita mungkin aja hadir di gereja, kita mungkin aja dengar khotbah, tapi nggak dengarin. Mendengar tapi tidak mendengar bahasa Alkitab. Melihat tapi tidak melihat. Entah apa yang ada di dalam pikiran itu. Sehingga buah pertobatan tidak pernah terjadi. Itu masalahnya. Jika engkau menikah dengan orang yang beracun, sudah terjadi pernikahan itu, ia dapat mengubah, orang beracun ini dapat mengubah pernikahanmu menjadi pernikahan yang beracun. Maka perpisahan buat sementara waktu, bukan perceraian. Perpisahan buat sementara waktu,
bukan perceraian. Mungkin diperlukan bersamaan dengan fokus untuk mengikuti konseling pernikahan. Jika engkau belum menikah, maka inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bye. Sebelum engkau masuk dalam kesusahan. Yang lalu ingat saya katakan, tahu yang salah, melihat yang salah, tapi memilih yang salah. Yang kedua, tahu kebenaran, melihat kebenaran, tapi tetap memilih yang salah. Tahu kebenaran, melihat kebenaran, tapi tetap memilih yang salah. Ini kan kebodohan. Kalau kamu tahu salah, melihat salah, memilih salah, ya kurang pengalaman aja. Tahu salah artinya kamu tahu kebenaran dong. Kalau enggak, bagaimana kamu tahu itu salah? Ini tahu kebenaran, lihat kebenaran, tapi pilih yang salah. Jawabannya mesti A nih. Coba gue jawab B. Why? 2 kali 7, 14. Gimana kalau gue tulis 9 ya? Akibatnya apa? It doesn't make sense. Dalam setiap situasi yang melibatkan hubungan yang beracun, sampaikan masalah tersebut kepada Tuhan dalam doa. Daud lakukan hal yang sama kan? Berserulah agar engkau mendapatkan belas kasihan dan menemukan kasih karunia, grace, yang dapat membantumu pada saat yang dibutuhkan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5, ayat yang ke-7. Berdoalah kepada Tuhan tanpa henti untuk mengubah hati orang yang beracun dengan membawa ke dalam pertobatan yang sungguh. Selalu ada harapan dan penyembuhan di dalam Kristus. Alkitab mengatakan berdoa tanpa henti, without ceasing. Orang ada bertanya, jadi kalau gitu saya nggak tidur-tidur, Pastor. Oh bukan. Doa tanpa henti itu artinya setiap kali masalah benci itu tersebut muncul, doa lagi. Saat button being push, doa lagi. Saat teringat, doa lagi. Dan sebagainya ini. Itu without ceasing artinya, tanpa henti. Sekarang mari kita meneliti lebih jauh tentang makna yang tertulis dalam Filipi 2 yang ketiga. Kita gali lebih dalam lagi ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, ini jawaban yang diberikan nih. Jangan cari itu. Sebaliknya apa yang harus dilakukan? Hendaklah dengan rendah hati, artinya tulus, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Setelah fokusnya pada kesatuan dalam Filipi 2 ayat yang kedua, Rasul Paulus memerintahkan para pembacanya termasuk kita yang hadir pada hari ini untuk menghindari tindakan serakah atau tindakan tidak jujur. Menipu, berbohong, mengambil kepentingan diri sendiri, berbohong kepada pemerintah, kepada kantor, dan sebagainya. Tujuannya adalah mengalihkan fokus dari diri sendiri ke orang lain. Itu harus kita lakukan. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Dalam hal ini Paulus mengambil pendekatan yang sedikit berbeda dari pernyataan Kristus untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Sebaliknya, Paulus pertama-tama membahas motif ambisi dan kesombongan yang salah. Dia tunjukkan motif kamu apa sih dalam mengasihi? Apa kasihmu sungguh-sungguh tulus dan ikhlas? Atau ada tersembunyi manipulasi di balik kasih yang pura-pura ini? Ketika hal-hal ini mendorong keputusan kita, maka kasih akan kesatuan bukanlah tujuan kita yang sebenarnya. Jadi kalau kasih pura-pura ini mendorong kita untuk mendapatkan sesuatu, kita bukan orang yang jujur. Alkitab juga mencatat jangan sampai kamu menyesatkan anak kecil ini. Jika kamu lakukan, kepadamu sebaiknya digantungkan batu kilangan yang besar dan kamu ditenggelamkan ke dalam laut. Begitu beratnya hukuman memanipulasikan orang. Don't. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus menganggap kebutuhan orang lain
lebih penting dari kebutuhan kita sendiri dan orang lain lebih besar daripada kita. Tapi hati-hati juga saya katakan, jangan sampai orang beracun ini memanipulasikan kita, tahu bahwa kita orang Kristen, akan mementingkan kepentingan orang lain, dia bermain drama, menunjukkan racunnya dengan bermain victim bahwa dialah orang yang penting itu. Yang perlu diperhatikan, bahwa dia dalam keadaan menderita dan tidak ada orang peduli kepada dia. Dia yang menciptakan hal yang seperti demikian. Dia pula orang yang paling berhak untuk membatalkan ciptaannya itu. Yang nggak mau kerja nggak usah makan, Joe. Dengan mengutamakan kebutuhan orang lain, orang percaya mengejar kerendahan hati yang mengarah pada kasih dan persatuan bersama. Penekanannya bukan pada diri sendiri, tetapi pada orang lain. Ketika ini tercapai, tujuan keseluruhan untuk kerendahan hati juga terpenuhi. Paulus akan melanjutkan bidang pengajaran ini dengan menghubungkannya dengan teladan Yesus dalam ayat-ayat berikutnya, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Mereka yang mengutamakan orang lain menunjukkan karakter Kristus melalui kasih dalam pernyataan kerendahan hati mereka. Kasih yang tulus. Sudah barang tentu karakter yang tercantum dalam Filipi 2 ayat yang ketiga ini bertolak belakang dengan karakter seorang toksik yang dimiliki seorang narsis. Mereka nggak mungkin lakukan itu, tadi saya jelaskan. Orang narsis berfokus pada kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu membutuhkan asupan perhatian di mana ia mengalami kekeringan tanpa mendapatkan perhatian. Perhatikan ini. Dengan demikian, seorang narsis tidak mungkin akan memberikan perhatian kepada orang lain, apalagi mendahulukan orang lain di atas kebutuhannya. Mereka sama sekali tidak memiliki empati. Tambah kering. Nggak mungkin. Mereka akan hentikan orang yang membutuhkan perhatian sedang dalam keadaan susah. Dengan menempatkan rasa bersalah di dalam kehidupan orang tersebut, menciptakan drama bahwa dialah orang yang lebih menderita daripada korban itu. Wow. Kasihan kalau saya melihat di dalam dunia konseling hal yang seperti ini terjadi. Terjebak orang tersebut, dan jika orang tidak mengerti, dunia konseling menghakimi korban tersebut dengan menggunakan ayat-ayat menimbulkan rasa bersalah yang mengarahkan orang tersebut kepada bunuh diri. Kasihan. Seorang narsis juga tidak akan memberikan pujian yang tulus atas keberhasilan orang lain. Karena hal ini berarti orang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Dengan demikian jarak antara orang tersebut dengan dirinya menjadi jauh dan hal ini akan menimbulkan kecemburuan dan kemarahan orang narsis tersebut. Itu mereka nggak mau tentang hal itu. Nah, maksudnya begini. Kalau tadinya sama-sama sejajar begini, atau mungkin dia orang narsis yang ini lebih tinggi daripada orang ini. Lihat, Daud membunuh orang berlaksa-laksa. Saul hanya beribu-ribu. Naik. Wah, jaraknya jauh ini. Nggak suka mereka. Walaupun itu kenyataan. Hal ini terlihat jelas pada reaksi Raja Saul. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kok bisa? Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Wow, ini dalam hatinya tercatat ya di dalam Alkitab. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Pikirannya negatif banget. Ayat 9, sejak hari itu, sejak dia dengar itu, maka Saul selalu mendengki
Daud. Ini kata Alkitab, bukan kata saya ini. Ini reaksi orang narsis, orang beracun yang harus kita pelajari dan jalan keluarnya pun Tuhan berikan kepada kita. Enak banget punya Alkitab. Saya ngutip dari Alkitab, saya belajar dari Alkitab. Kalau nggak mungkin tahu. Ya, dia lupa pikir bahwa Daud berperang berlaksa-laksa dibunuh itu membuat negaranya aman, memperluas kerajaannya. Kok nggak bisa pikir seperti itu? Sama seperti orang Farisi. Kok sembuhkan hari Sabtu sih? Sabat. Kok nggak bisa pikir bahwa orang itu lumpuh, orang itu buta sejak lahir? Kenapa nggak bisa pikir? Siapa orang menyembuhkan ini? Kenapa nggak bisa pikir seperti itu? Kok pikirnya negatif? Waktu Yesus aduk lumpur dengan air ludahnya. Nggak boleh, itu bekerja. Dua hal Yesus langgar dalam hari Sabat menurut ketentuan orang Farisi. Aduk tanah dengan air ludah, melanggar karena bekerja. Yang kedua, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Salah. Dan kemudian menyuruh orang tersebut ke kolam mencuci matanya. Wow. Munafik. Sekalipun Raja Saul tahu dan ia mengerti bahwa Daud telah mempertaruhkan nyawa untuk melebarkan kerajaannya sehingga ia tidak perlu bersusah payah. Namun pujian, ini kebenaran, yang diterima Daud menimbulkan rasa sebal di hati Saul. Karena sekarang jarak antara Daud dan dirinya menjadi jauh yang saya gambarkan tadi. Masyarakat, lihat, dia melihat dari kacamata masyarakat yang adalah kebenaran. Masyarakat melihat Daud lebih berhasil dari dirinya. Kedengkian menyelimuti Saul. Kenapa? Itu kan benar. Sikap narsisnya muncul, yaitu dengki melihat orang lain sukses. Dan ia bermaksud untuk melenyapkan Daud, orang yang paling berjasa dan telah berjasa bagi kerajaannya. Mereka akan menciptakan drama lagi, akan menciptakan cerita lagi bahwa mereka korban. Mengapa Raja Saul ingin melenyapkan Daud? Perlu kita pelajari ini. Mengapa? Pada saat ia mendengarkan pujian yang diterima Daud, jauh melebihi pujian yang diterimanya, Raja Saul menolak kebenaran ini dan ia merasa seperti kehilangan kuasa untuk mengontrol. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan pada saat ia menjadi manusia, sekalipun keilahiannya tidak pernah hilang. Dia 100% manusia, dia 100% Allah saat dia berada di bumi ini. Tidak pernah hilang. Tapi sekalipun demikian, ia tunduk kepada Bapaknya karena dia berfungsi sebagai yang diutus. Jadi keberadaannya selama di bumi sebagai yang diutus, berada sepenuhnya di bawah kontrol Bapaknya. Oke banget. You don't need to control everything. Nggak perlu mengontrol semuanya. Coba saya tanya. Apakah engkau bisa mengontrol kehidupanmu kapan lahir, kapan mati? Kan nggak bisa. Nah kemarin ini ada seorang yang sedikit longgar skrupnya. Tuntut orang tuanya. Kenapa kamu tidak permisi kepada saya waktu melahirkan saya? Waktu lakukan hubungan suami istri sehingga terjadi saya. Kenapa? Kamu harus minta izin. Gimana cara minta izinnya? Are you losing your mind? Aku nggak tahu bahwa di dunia ini penuh tantangan, harus bekerja, harus menjadi dewasa, nggak selamanya baik. Karena itu kamu bersalah penuh orang tua. Kok bisa? Pikirannya nggak lempang begitu. Ya, kita nggak bisa kontrol semuanya. Hidup dan mati itu dikontrol oleh Tuhan. Kelahiran itu dikontrol oleh Tuhan. Ras kita ditentukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa kontrol. Warna kulit kita ditentukan Tuhan. Nggak bisa kontrol. Nggak perlu juga kontrol itu. Hal ini terlihat jelas pada saat Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Ini submission. Kontrol pada Bapaknya. Dengan demikian Yesus secara terbuka, karena itu kita tahu, mengatakan bahwa ia tunduk kepada kehendak Bapaknya, artinya kontrol sepenuhnya berada pada Bapaknya. Ia ingin agar kita belajar seperti itu juga. Sebagai yang diutus, dia lakukan itu. Kita diutus, kita juga harus tunduk kepada Bapa.
Yesus secara sadar menyerahkan kontrol sepenuhnya kepada Bapaknya. Bagi seorang narsis, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seorang toksik, mereka tidak ingin berada di bawah kontrol orang lain. Karena hal ini membuat mereka tidak sempurna. Ya, sehingga harus dipimpin. Mereka nggak mau dipimpin. Mereka harus mengontrol. Dan jika mereka menebar racun untuk menimbulkan perpecahan, dan jika perlu mereka menebar racun untuk menimbulkan perpecahan dan melalui playing victim, mereka muncul sebagai pahlawan, sebagai martir kalau perlu, dan korban sesungguhnya menjadi penjahat di mata orang lain yang tidak mengenal orang toksik itu. Itu yang saya ceritakan tadi. Mereka gemar main drama, sekalipun mulut mereka mengatakan mereka benci drama. Mereka adalah aktor drama tersebut. Mereka yang mengarang cerita ini. Mereka direktornya. Yesus mengambil langkah mengampuni dan mati untuk membayar upah dosa orang-orang percaya kepadanya. Sehingga ia dapat mendamaikan manusia yang berdosa yang percaya padanya dengan Bapaknya. Dengan demikian secara jelas kita dapat melihat bahwa tindakan orang narsis dan toksik sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus lakukan sebagai bukti kasihnya. Empati Yesus berkelimpahan, orang narsis, orang toksik nggak ada. Kebutuhan Raja Saul yang terus-menerus akan validasi dan kebutuhan akan kekaguman meningkatkan keinginan jahatnya untuk menghancurkan Daud pada saat Daud menerima validasi dari masyarakat yang jauh melebihi dari apa yang diterimanya. Karena ia, Raja Saul, tidak merasa nyaman dan aman dengan dirinya sendiri, ya, rasa percaya dirinya hilang, insecure, perkataan tepatnya, ia juga tidak akan membuat hidup Daud nyaman. Dan hal ini terlihat jelas dari sikap Daud yang melarikan diri dari Raja Saul. Ngapain berurusan dengan orang beracun? Ngapain ladenin orang beracun? Ini salah satu taktiknya. Perhatikan dulu taktik yang ini. Daud hanya bisa menjalani hari yang baik. Kapan? Jika Saul menjalani hari yang baik. Tapi kan nggak tahu kapan baik buruknya itu. Daud tidak bisa hidup dengan tenang dan juga tidak bisa beristirahat kecuali Saul menjalani hari yang baik itu. Susah kan? Bagi Saul, hidup adalah tentang dirinya. Dan jika tidak, ia akan menghancurkan hidup Daud. Dan menyalahkan Daud akan konsekuensi yang diterimanya. Bagi Tuhan Yesus, hidup adalah tentang orang lain. Yaitu manusia yang hidup dan mati dalam dosa tanpa pertobatan. Yesus lahir di dunia ini untuk mereka itu. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sedangkan orang narsis ataupun toksik, mereka hadir untuk dilayani. Kebalikannya, bukan untuk melayani. Karena segala sesuatu berputar hanya dan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kalau nggak tahu kapan baik buruknya hari tersebut, yang diciptakan oleh orang beracun tersebut, orang mengungsi, menjauhkan diri dari orang beracun tersebut. Dan kemudian mereka akan cari korban baru. Mereka nggak sungkan untuk membunuh anak kandung sendiri, suami sendiri, istri sendiri, anggota keluarga sendiri. Nggak peduli. Berapa banyak juga orang tua yang mati akibat perilaku anak seperti ini. Atau anak yang mati akibat perilaku orang tua seperti ini. Atau suami atau istri. Disiksa oleh rasa tidak aman yang berakar dalam diri Saul. Saya ulang, disiksa oleh rasa tidak aman yang berakar dalam diri Raja Saul. Hal ini membuat hidup Daud tidak tertahankan lagi karena senantiasa berada di hadapan orang beracun ini. Dia nggak tahu kapan baik buruknya datang. Inilah sebabnya mengapa setelah beberapa saat Daud tidak dapat lagi melihat orang yang ia kenal saat pertama kali bertemu. Manis, charming. Itu strategi daripada orang narsis. Charming banget. Pertama kali bertemu. Topeng racun yang berasal dari kepribadian narsisnya mulai terlepas. Dan karakter Saul yang sebenarnya muncul. Who is the man behind the mask? Siapa orang di balik masker itu? Sekarang muncul.
Sekalipun hidup Daud terancam oleh Saul yang ingin membunuhnya, namun Daud menolak untuk memberikan kuasa kepada Saul untuk meracuni jiwa dan pikirannya dengan perilakunya yang jahat. Apalagi mengizinkan dia menindasnya. Enggak, Daud enggak mengizinkan ini terjadi. Dia tetap pertahankan kuasa itu. Daud beberapa kali menunjukkan bahwa ia bisa melenyapkan Saul, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Nanti sama dong sama-sama narsis, sama-sama toksik. Daud tetap berpikir sehat dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan tanpa meminum racun balas dendam yang terletak di depannya. Apa yang dilakukan Daud dalam menghadapi Saul yang ingin menghancurkannya? Nah, saya masuk di dalam konklusi ya, saya masuk di dalam jalan keluarnya ya, antidotnya. Apa yang harus dilakukan untuk melepaskan diri dari orang beracun, orang narsis? Ini jawabannya. Untuk melindungi dirinya dari Raja Saul yang ingin menghancurkannya, Daud terutama melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua dan tempat-tempat terpencil lainnya. Seringkali mengandalkan kesetiaan orang-orang yang mendukungnya. Sementara juga secara strategis menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Saul. Jadi in a nutshell-nya, dia menjauhkan diri untuk berdebat, untuk berargumentasi, untuk berkonfrontasi. Nggak mau, karena nanti orang akan menyalahkan dia. Nggak mau dia. Bahkan ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuhnya, Daud bahkan menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dengan tidak menyakiti raja yang diurapi itu. Contoh yang terkenal adalah ketika Daud memotong punca jubah Saul di sebuah gua tanpa menyentuhnya. Ingat itu cerita itu ya. Aku punya nih katanya. Hai pengawal, kamu di mana? Aku bisa bunuh dia, tapi aku nggak lakukan itu. Nangis Saul, pura-pura air mata buaya, pengen bunuh lagi. Itu orang beracun, orang narsis banget. Walaupun Daud dilihatnya seperti anaknya, menantunya bahkan menolong dia, menyambung nyawa bagi dia, tetap aja ingin dihancurkan. Ya, summary-nya jalan keluarnya telah saya beritahu. Nah, sekarang summary. Untuk melindungi diri kita terhadap orang beracun yang menyebabkan racun berbisa mereka, kita tidak perlu berargumentasi dengan mereka. Kita dapat mempergunakan apa yang disebut sebagai Grey Rock Method. Itu istilah psikologinya. Grey Rock Method adalah sebuah metode yang dipergunakan saat menghadapi orang toksik, orang narsis, manipulator, atau orang suka melakukan tindakan kekerasan dengan membuat interaksi kita tidak menarik dengan jalan memberikan jawaban singkat tanpa ekspresi wajah dan nada kita datar, monoton tanpa memberikan validasi kepada orang beracun tersebut kalau perlu tidak melihat orangnya saat berbicara. Nggak tahan mereka. Minat orang beracun tersebut terhadap kita akan menghilang karena ia tidak mendapatkan asupan validasi untuk menghancurkan kita. Yang harus kita ingat adalah argumentasi, tindakan kasar, validasi merupakan asupan bagi orang toksik yang akan dengan segera menggunakan taktik mereka untuk menekan kita, memanipulasikan kita melalui racun yang telah disiapkannya. Makanan bagi mereka. Maka Daud melarikan diri. Ngapain? Daud juga melakukan taktik yang sama, yaitu menolak untuk berkonfrontasi dengan Saul agar dapat terhindar dari racun bencinya. Senjata terampuh dalam menghadapi orang toksik adalah berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan yang akan menuntun kita pada saat menghadapi orang beracun. Amin. Tuhan Yesus, kami terima kasih firman-Mu telah sampaikan. Biarlah Engkau menuntun kami untuk menjadi pelaku yang proaktif dan aktif sehingga kami dapat bebaskan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor.
naik tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Diberkati anak cucumu. Diberkati kesehatanmu. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Damai dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Rili, mohon diri. Shalom.